Terus Dengar Ibu, jelas nggak? lumayan jelas Bu. Ya sih besar. Oke, cukup jelas ya. Oke, silahkan yang lain Ibu tunggu untuk menyalakan kamera supaya kita bisa segera mulai. Hari ini kalian tidak ada jadwal ujian? Hari ini nggak ada ya? Ada tapi daring nanti siang Bu, online. Oh, oke. Berarti DP-nya, jauh. ujiannya daring Bu, take home. Oh, mata Pulang ke kuliah apa kampus. itu? Teori belajar, pelajaran. Oke, berarti dari pagi memang nggak ada ya, kosong ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan ke-9 ya hari ini ya. Untuk bahasa Inggris Matematika 2. Kemarin Senin ya, kalian baru melaksanakan UTS. Betul ya? Ibu dapat info semuanya masuk ya, hadir ya. Nggak ada yang nggak hadir ya. Untuk UTS kemarin, betul? Total 38 mahasiswa. Ini ada satu berarti yang belum hadir nih. Siapa yang belum hadir nih? Oh, dua berarti karena ada Ibu dan Bu Maryam, berarti ada dua mahasiswa yang belum hadir nih. Nanti tolong dicatat ya yang hadir terlambat siapa. Ada yang ingin disampaikan mungkin terkait UTS kemarin? Pertanyaan atau komentar mungkin? Ada? Boleh dong suaranya Ibu kalau bicara sendiri tidak seperti mengajar nih. Kalau online gini nggak apa-apa di itu aja. Dijawab pertanyaan Ibu. Dari saya tidak ada sih Bu soal ujian kemarin. Oke, Insya Allah apa sesuai ya dengan apa yang memang pernah kalian pelajari ya untuk soal Amin. UTS yang kemarin Ibu berikan. Oke, pertemuan ke-9 Ibu akan coba jelaskan dulu dengan membuka PPT. Bentar ya, wait a minute. Oke, sudah terlihat PPT Ibu. Sudah terlihat. Suara Ibu jelas nggak? Tolong dijawab. Sudah 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 terlihat terlihat, sudah Ibu. Ibu. Gitu dong, suaranya keluar. Oke, pertemuan ke-9, maka seperti yang sudah pernah Ibu informasikan di pekan pertama perkuliahan, bahwa mata kuliah ini itu eh, ada dua bagian. Bagian pertama itu tentang understanding and reading a scientific paper, ya. Kemudian yang bagian kedua adalah teaching mathematics in English, gitu ya. Jadi kita akan masuk ke bagian kedua yaitu how can you teach mathematics topic with English language. Nah, di sini ini RPS yang lama. Jadi ini Bu screenshot. Jadi setelah UTS ini ada presentasi tentang konsep matematika dalam bahasa Inggris dan ada mengajar topik matematika dalam bahasa Inggris. Ibu pernah tanyakan belum ke kalian apa bedanya presentasi dengan mengajar? Pernah nggak Ibu tanyakan di kelas? Apa bedanya kamu presentasi sama mengajar? What is the difference between presenting and teaching? Kalau presentasi, mungkin kita hanya sekedar memaparkan atau menjelaskan materi yang kita bawa. Kalau mengajar biasanya ada interaksinya, Bu. Interaksi antara Hmm. audiens dan apa ya pengajar tuh ada lebih banyak. Mhm. Oke, oke. Jadi kalau yang namanya interaksi itu pasti ada di presenting maupun di teaching, ya.
karena di presenting kita juga ada audience. Jadi kita jangan lupa kita harus juga punya eye contact sama audience. Harus juga ada interaksi sama audience. Nah, yang membedakan kalau teaching adalah apa? Ada classroom management. Apa namanya? Coba diulang. Ada apa? Classroom management, Bu. Yes, Management. classroom management. Kenapa perlu ada classroom management? Karena itulah bedanya guru sama presenter. Kalau guru itu harus mengelola kelas agar kelasnya tertib, gitu kan ya, agar siswanya mengikuti instruksi atau arahan yang diberikan oleh guru. Jadi classroom management ini juga harus kalian kuasai bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, ini adalah planning kita. Kita memang agak sedikit awal ya, karena Ibu khawatirnya pekan depan kalian malah sibuk, nanti silakan diatur kembali. Jadi makanya Ibu menanyakan kesempatan apakah pekan ini bisa kuliah gitu. Jadi nanti kita fleksibel saja. Ini adalah pekan ke-9, Oktober 22. Hari ini Ibu akan berikan sedikit saja materi tentang presenting and teaching a mathematics concept. Nah, awalnya kalau kalian masih simpan PPT pertemuan pertama, pertemuan 10-11 itu kalian adalah presenting. Presenting a mathematical solution of a mathematics problem. Cuma karena Ibu melihat di part final teachingnya itu kamu perlu waktu banyak, maka Ibu geser sehingga di pertemuan 16, 15, 14, 13, 12, 11 itu ada 6 pertemuan itu untuk teaching. Karena kalau hanya 10 menit aja tanpa adanya feedback langsung dari dosen itu rasanya kurang gitu. Jadi akhirnya tugas yang presenting a solution atau presenting a mathematical problem itu tetap ada, cuma dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video. Nah, nanti video itu durasinya kurang lebih 5 menit ya. Jadi jangan terlalu panjang karena di 5 menit itu kalian nanti presenting a problem and then explaining the solution step by step ya. Nah, selain kalian buat video, juga kalian perlu feedback kan ya. Ibu berharap yang memberikan feedback itu tidak hanya dosen, tapi juga sesama mahasiswa. Jadi mungkin nanti tiap mahasiswa bisa teknisnya yang ibu baru terpikir adalah tiap mahasiswa membuat G-formnya masing-masing untuk nanti disebarkan ke dosen dan juga ke mahasiswa, atau mungkin nanti PJ dan kalian punya ide lebih baik untuk mengkoordinir bagaimana agar dosen dan mahasiswa bisa saling memberikan feedback dan komen untuk video yang disubmit. Gitu ya, nanti bisa bantu ibu ya untuk bagian tugas ini. Nah, eh ini kan hanya submission, jadi pekan ke-10 pun akan ada materi nanti akan diberikan oleh Bu Mariam karena memang dalam teaching mathematics itu perlu ada perangkat yang namanya RPP atau lesson plan. Nah, nanti Bu Mariam akan menjelaskan apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun lesson plan dalam bahasa Inggris ya, karena salah satu komponen penilaian untuk final assessment itu ada juga lesson plan selain performance kalian dalam mengajar. Oke, untuk ini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Buat yang teaching math in English ini kan kita pilih materi ya. Nah, kalau misalnya materinya sama-sama teman kita tuh nggak apa-apa kah, Bu, atau gimana, Bu? Nah, itu dia. Sebetulnya perlu di kalian atur ya nanti. Ibu nggak ikut mengatur, tapi kalian aja mengatur supaya tidak ada irisan atau sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Silakan kalian atur teknisnya, mau dibikin apa namanya, silakan undian atau apapun, asal tidak ada yang sama gitu. Karena topik matematik kan banyak, kalian bisa pilih topik SMP, topik SMA, topik perkuliahan juga. Kalau memang kalian rasa itu menarik, silakan, nggak apa-apa. Ya, mau kalkulus, mau analisis real, mau teori bilangan, asalkan 5 menit aja. Gitu.
Oke? Oke Bu, makasih Bu. Nanti silakan dibahas ya teknisnya ya agar tidak ada yang sama karena nanti Ibu minta minta daftarnya juga tuh nama, NIM sama topiknya sama link videonya ya. Nanti Niel tolong dibantu Ibu ya agar ada apa namanya lembaran yang mengkompilasi semua tugas-tugas karena nanti linknya aja nanti yang di-submit. Oke, terima kasih Kurnia pertanyaannya. Untuk teaching math juga nanti kalian pikirkan teknisnya supaya tidak ada yang beririsan atau sama. Ya, kalau sama-sama aljabar nggak apa-apa, karena kan aljabar itu banyak ya. Jadi topik besarnya sama nggak apa-apa, asal pada saat pembahasan topik yang spesifik itu nggak sama. Alright, ada lagi? Bu izin bertanya Bu. Yes, Taraka. Untuk video tenggatnya berapa minggu dan untuk teaching math itu kita ntar dapat sarana apa aja ya untuk mempresentasikan materi? Apakah melalui TV atau cuma boleh melalui papan tulis doang? Oke. Untuk video, itu Ibu mintanya pekan depan, bisa kan ya? Karena Ibu berharapnya supaya kalian ada feedback untuk eh, teaching math di pekan selanjutnya gitu. Kira-kira sanggup nggak, menyanggupi nggak untuk mensubmit pekan depan? Maaf Bu, mungkin jika pekan depan banget lagi Hmm, agak susah dikarenakan jalur UTS. Dan kalau Oke. misalnya 2 atau 3 minggu boleh tidak? Ya, itu juga sebetulnya belum fix ya, Ibu. Artinya menyesuaikan dengan apa namanya waktu yang kalian miliki, karena memang ini pasti pekan UTS. Jadi ini Ibu tulis di sini nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut kapan di week keberapa kalian mau submit. Mungkin week ke-12 gitu ya, gitu. Atau sebetulnya sih di week terakhir juga nggak apa-apa. Cuman artinya nanti feedbacknya berguna untuk kalian pada saat kesempatan next. Selanjutnya untuk nanti mengajar matematika gitu ya. Jadi nanti kalau disepakati, nanti mungkin Ibu akan diskusikan dengan Bu Mariam juga sebaiknya kapan submissionnya, oke? Agar video yang dihasilkan juga bagus ya. Nah untuk mengajar, tadi Tara kan nanya boleh pakai sarana apa? Boleh pakai TV, boleh pakai papan tulis, justru gunakan itu media kan Ibu udah kirimkan rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian untuk teaching ada, untuk presenting ada, jadi dimaksimalkan aja. Oke? Baik Bu, terima kasih. Yes. Ada lagi? Sambil dipikir-pikir pertanyaannya apa ya, karena nanti kalau lewat WA Ibu khawatir nggak bisa jawab. Kita Ibu lanjutkan. Ini Ibu ingin mengingatkan komponen penilaian. Ibu rasa kalian sudah memiliki semua ya, karena sorry PPT pertemuan satu kan udah Ibu share ya. Nah, ini penugasan ada perubahan di teaching mathematics topik. Mungkin di PPT pertemuan satu Ibu nulisnya 20%. Sekarang Ibu kurangi jadi 15% karena 5%-nya Ibu apa namanya? Ibu ambil untuk keaktifan. Jadi kalau selama apa namanya presentasi kemarin ada yang aktif bertanya, kemudian nanti juga pada saat teaching ada yang aktif memberikan komentar, itu bagian dari keaktifan. Ya, ini kira-kira persentasenya sudah ada juga di rubrik penilaian. Nah, ini untuk tugas video, ya, tugas video. Choose a specific mathematics problem. Kemudian write down a solution of the problem. Jadi nanti kamu solusinya juga ditulis ya. Kemudian present the solution and record your presentation. Kurang lebih 5 menit videonya. Pastikan nanti background noise-nya tidak mengganggu ya, karena ibu kan perlu mendengar articulation kamu, pronunciation kamu saat eh, presentasi gitu. Kemudian, nah ini by week-nya week 10, week 12 atau week 15 nanti kita bisa em, diskusikan kembali. Lalu kemudian ini yang baru Ibu terpikir adalah tiap mahasiswa membuat G-form-nya masing-masing, tapi kalau nanti ada metode yang lebih efektif, silahkan kalian bisa menyarankan ya atau berkontribusi bagaimana yang lebih baik agar kita bisa memberikan feedback atau komen satu sama lain. Ya, karena ibu rasa ini penting sekali untuk improvement kalian
untuk next time-nya lagi kalian mengajar di kesempatan yang berbeda itu akan sangat bermanfaat gitu ya. Nah, itu untuk tugas yang video 5 menit dikumpulkan tapi kita tidak tayangkan dalam pertemuan perkuliahan. Oke? Nah, untuk yang teaching ini adalah performance individu kalian. Yang tadi juga sama individu ya. Jadi mulai setelah UTS ini semuanya udah individu. Yang kelompok tuh hanya yang kemarin. Nah, jadi di sini ada lesson plan yang harus kalian buat secara individu ya. Uh, jadi di sini at least must include at least learning objective, learning activities, learning materials, and written assessment. Jadi paling tidak ada bentuk soal ketika kamu planningnya, mungkin nanti prakteknya kamu ngajar hanya 10 menit. Tapi dalam durasi 10 menit itu seakan-akan kamu sudah menyampaikan materi dalam 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran tuh kalau di sekolah kan 45 menit ya. Jadi memang ada yang harus di shorten, ada yang harus disingkat dalam tugas ini. Jadi nanti dalam menyusun lesson plan, kalian buatlah lesson plan untuk 1 jam pelajaran. Kira-kira dalam 1 jam pelajaran, siswa dapat menguasai apa ya, gitu. Nah, nanti written assessment-nya juga disesuaikan aja dengan TP-nya, tujuan pembelajarannya atau learning objective-nya. Apakah 1 atau 2 atau 3, dan bentuknya juga bisa beraneka ragam. Ya. Kemudian, write a script of your presentation. Nah, ini Ibu rasa kamu perlu menulis script. Kenapa? Karena Ibu berharap sih pada saat teaching itu kita bisa luring ya. Entah bagaimana caranya bisa nggak kalian sesuaikan waktu dan juga ruangan gitu supaya performance-nya betul-betul kelihatan dalam teaching gitu. Nanti mudah-mudahan nanti bisa diupayakan ya agar bisa luring ya. Tapi harus disesuaikan juga waktunya dengan dosen dan juga kesediaan ruangan. Karena ibu betul-betul ingin kalian standing in front of a classroom gitu kan, act as a teacher, use your classroom language gitu kan. Jadi betul-betul suasananya seperti mengajar karena kalau di Zoom itu beda ya, beda sekali dengan di kelas. Nah, itu makanya gunanya skrip adalah satu agar kalian betul-betul mempersiapkan apa yang akan kalian katakan saat ngajar. Karena ini bahasanya kan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi boleh pakai skrip. Nah, walaupun pakai skrip tapi bukan berarti nanti saat ngajar itu baca ya, ya. Sangat tidak disarankan kamu baca skrip ya. Paling tidak kamu sudah memorize beberapa part penting gitu dalam skrip tersebut. Ya, atau kalau kamu lupa kamu bisa lihat skripnya. Setelah ini kamu harus ngomong apa, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah em, kalau misalkan tidak bisa em, luring, maka kalian harus menyiapkan video. Kenapa? Karena kalau nggak bisa luring, daring itu kan kita nanti terkendala dengan koneksi. Kalau kalian sudah ada video yang durasinya tertentu 10 menit, maka kita nggak akan terlalu molor gitu waktu pertemuannya. Gitu ya. Karena 10 menit nanti untuk teaching, eh, kemudian 10 menit selanjutnya atau 5 menit selanjutnya untuk dosen memberikan feedback untuk performance kamu dalam teaching. Nah, ini adalah skenario kedua. Silakan nanti didiskusikan ya skenarionya mau yang pertama luring semua atau mengikuti jadwal luring daring tapi ya itu nanti yang dipresentasikan berarti videonya aja gitu. Kebayang ya. Nah, ini karena memang sudah dimulai di week 11 berarti kan tadi ya maka harus disubmit sebelum week 11 sebetulnya ini bukan week 12 lagi ya. Gitu. Sorry. eh Sampai sini tadi ya. Harus disubmit sebelum week 11. Ada lesson plan dan juga kalau menggunakan alat praga, LKS, kamu bikin LKS misalkan dalam bahasa Inggris atau download dari internet juga sah-sah aja boleh. Ya.
video. Kalau kita pilih skenario kedua, maka kita pakai video. Nah, itu sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Bu, izin menanya lagi, Bu. Ya, Taraka. Tadi kan untuk video, Ibu bilang untuk write down the solution kan ya. Mm-mm. Maksudnya write down itu kita juga harus mengirim hasil di paper atau kita misalnya contoh saya kan bikin video di mana saya mengedit ada jawaban di backgroundnya menggunakan ketikan Word atau gimana. Atau kita juga harus memberikan video dan jawaban hasil kertas kita sekalian. Oke, Taraka, yang dibicarakan berarti tugas individu yang pertama ya, Iya, Bu. yang sebelum yang bukan teaching ya. Iya, Yang yang video. Bu tadi menjelaskan. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Nah, write down the solution itu nanti ada penilaian ya. Sebentar. Ibu tadi sempat kirim rubrik penilaian. Sempat Bu ada di grup. Nah, itu kamu bisa lihat di eh, P2. P2 itu penilaian untuk apa namanya? Nah, ini ya. Jadi maksudnya pada saat kamu presenting a solution, presenting itu kan tujuannya communicating ya, mengkomunikasikan your idea gitu kan ya. Jadi kamu bisa mempresentasikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Dalam bentuk lisan itu saat kamu bikin videonya, dalam bentuk tulisan itu ya berarti solusi dalam bentuk tulisan. Karena kenapa Ibu membuat hal seperti ini gitu? Karena kalian itu kan nanti calon guru. Jadi kalian harus terbiasa menuliskan atau mengkomunikasikan ide kalian baik dalam tulisan maupun lisan dengan cara yang jelas dan terstruktur, ya, agar eh, audiens dalam hal ini murid nanti misalkan kamu ngajar gitu ya, bisa juga mengikuti struktur yang jelas gitu. Kalau kita terbiasa seperti itu. Oke. Jadi tetap bikin returnnya itu bagian dari penilaian, ya. Tapi nanti pada saat presentasi ya returnnya nggak usah ditampilkan. Itu hanya yang harus disubmit aja dokumen pelengkap. Istilahnya gitu ya, Taraka. Baik Bu, berarti jadi misalnya saat kita mengerjakan soal dan menjelaskan, kita boleh eh, menampilkan numeriknya sesuai kemauan kita ya. Boleh dari yang kita tulis sendiri, boleh dari yang kita edit atau gimana-gimana Bu. Iya, apa yang kamu tampilkan, it depends on the informations that you want to give to the audience. Boleh gambar, boleh apapun itu yang mau kamu tampilkan bebas. Ya, tapi written solution itu sebagai salah satu komponen penilaian. Dan untuk materi yang video ini paling paling simple itu mata pelajaran SMP atau bebas Bu. Tadi sudah Ibu sebut dibebaskan. Bebas. Kalian mau SMP, SMA, materi kuliah boleh. Karena kalian pilih problems yang memang menurut kalian itu menarik. Jadi problemsnya nggak sekedar problems, tapi problems yang menarik. Yang bisa meningkatkan engagement engagement teman-teman gitu kan dalam menyimaknya dan dalam memahami apa yang mau kamu sampaikan gitu. Oke, baik Bu. Oh ya, maaf Bu jika bertanya sekali lagi. Ini Nggak apa-apa. mengenai tugas yang presentasi tadi yang Mm. individu. Kan jika rencana B-nya Ibu berencana untuk video ya. Jadi apa tuh jika online maka mahasiswanya harus membuat video dan harus ntar akan ditonton bareng-bareng di Zoom ya Bu. Mm-mm. Untuk jika itu nanti membuat video, apakah rubik penilaiannya seperti rubik penilaian tugas individu ini cuma hanya 10 menit jadinya? Atau kita ada cara lain untuk penilaiannya, Bu? Apa yang membuat rubrik penilaian yang perlu dirubah memangnya? Enggak sih, mungkin
Ibu ada sesuatu yang ingin ditambahkan dikarenakan batas waktu yang lebih panjang. Batas waktu lebih panjang. Ini kan video untuk tugas individu hanya 5 menit. Namun jika nanti presentasi individu dijadikan di Zoom, video jadi 10 menit. Mungkin Ibu ingin menambahkan sesuatu. eh, Wait, yang lain paham nggak? Ini antara presenting sama teaching dua tugas yang berbeda ya? Yang dimaksud Taraka itu yang mana? Enggak, saya cuma menanya Bu, jika nanti apa tuh kita jadinya menggunakan rencana B yang 10 menit, 10 menit Yang video 10 menit jadinya, apakah rubrik penilaiannya agak mirip-mirip seperti tugas individu yang 5 menit? rubrik penilaian kan sudah dibuat untuk masing-masing tugas. Sudah dibuka belum? Sudah Bu. Mhm. Jadi rubrik penilaian tetap digunakan sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh para dosen. Waktunya mau bikin video maupun enggak kan tetap 10 menit ya untuk teaching ya. Gimana gimana? Iya Bu, 10 menit. Bu khawatir ada ini nih apa namanya? Ada kesalahpahaman nanti. Assignment one. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanya? Assignment two. Oke, bentar. Ini ya, assignment one individual presentation. 5 minute video ya. Oke. Yang nanti apa namanya? Yang nanti akan dinilai written solution sama ininya performance kalian tuh yang akan dinilai ya. Nah, ini mungkin Ibu kasih kesempatan lah sampai week 15 nggak apa-apa. Kemudian ini assignment one. Kemudian untuk assignment two individual teaching gitu ya. Ini lesson plan nanti yang akan dinilai sebagai portofolio ya. Kemudian eh ini adalah skenario B kalau we cannot arrange face to face meeting ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa arrange face to face meeting untuk berapa kali pertemuan tadi tuh, maka kita buat video. Tapi kalau kalian bisa arrange pertemuan untuk luring semua, maka kita pakai skenario apa namanya A. Kita masih ada berapa pertemuan lagi tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Week 11 sampai week 16 ya. Hmm. Week 11 sampai 16 itu kalau bisa di-arrange seperti itu. Tapi kalau enggak, maka kita pakai skenario B ya, seperti ini. Kira-kira jelas nggak? Jelas ya Bu. Oke.
Jadi ada dua ya, yang satu tadi video, yang satu lagi adalah teaching. Ada lagi yang mau ditanya terkait tugas? Nah, kita lanjut ya. Ini adalah opening, delivering instruction, asking, responding question. Nah, ini adalah dalam 10 menit ya. Nanti kan 10 menit itu terbatas banget ya. Karena kita mencoba untuk memadatkan 45 menit waktu pembelajaran menjadi 10 menit. Nah, kalau di real classroom itu 40 menit kan ada waktu siswa ngerjain soal gitu kan ya. Ada waktu siswa eh, menjawab gitu kan ya. Nah, nanti ini kita anggap itu nggak ada sehingga kita bisa shorten into 10 minutes. Jadi yang akan dilihat nanti adalah how you open the classroom. Jadi mungkin sekitar 1 menitan tetap ada bahasa untuk openingnya seperti apa gitu ya. Kemudian delivering instruction, nanti bahasanya seperti apa, ini terkait dengan mathematics content. Jadi dalam 10 menit udah kalian bagi-bagi nanti opening berapa menit. Lalu dalam instruction itu kan nanti ada giving questions to students. Ya, itu juga harus ada. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan apa yang perlu disampaikan ke siswa agar terjadi interaktivitas di kelas. Oke, misalkan you give a problem and then you ask the students, uh, what would you think if you were the seller, or what would you solve, how would you solve the problem, gitu-gitu kan ya. Atau misalkan kamu minta mereka untuk apa namanya, berdiskusi gitu kan ya. Please discuss with your partners to solve this problem. Ya, atau language for classroom management. What would you say if the student is noisy in the classroom? Atau misalkan kamu mau bikin grup gitu kan ya, grup berempat. Kira-kira bahasanya apa ke siswa? Nah, jangan lupa di akhir 10 menit itu ada bahasa untuk closingnya. Jadi di akhir pelajaran, apa sih yang biasa dilakukan oleh guru saat closing? Itu kan pasti harus ada conclusion ya. Oke, students, what have you learned for today? Jadi kita bisa tanya mereka untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari, seperti itu. Nah, ini adalah part minimal yang harus muncul nanti dalam eh, teaching kalian, teaching practice kalian. Oke, ada yang mau ditanya? Nah, karena Ibu sudah berikan beberapa contoh, di sini kita akan menyimak sama-sama ya. Nanti ini akan Ibu berikan ke kalian juga agar kalian bisa. Oke, kita akan simak sama-sama. Ini instructional classroom language ya. Kita bisa perhatikan bahasa apa sih yang bisa dipakai kalau misalkan kita mau menjadi guru di kelas. Hello, kedengeran nggak suaranya? Aja sih Bu, Terdengar nggak? tadi jelas. Jelas ya? Anna. Hi, I'm Katie. In this video, we will talk about giving instructions, and it is so important. That's right. A lesson can fail or a class can become confused if a teacher does not explain an activity properly. That's right. And even very experienced teachers and native English speakers have trouble giving instructions. So we will give you some tips on what you should do and what you should not do. That should be fun. Now, instructions are general. They help you to manage your class. Right. And some instructions are for an activity, like a game or an art project. First, let's go to the general instructions. Sounds good to me, Katie. Good morning. Please come in.
Please sit down. Please be quiet. Please raise your hand. Please get out your books. Please open your book. Please close your book. Please open your notebooks. Please close your notebooks. Okay, class. Now everyone take out your pen. Take out your pencil. Great. Now I will give you a sheet of paper. You're welcome. You're welcome. Is everyone ready? Great. Let's begin. If you say these instructions in English, your students will learn them. Oh, absolutely. And write down the most common instructions and post them around your classroom. That will really help your students too. Now, let's talk about instructions for an activity. Those can be a lot more complicated. Definitely. Now, when you teach an activity to your class, make sure that all of your students can understand. It can be very confusing if someone doesn't understand. We've all been there before. Yes. Yep. Okay, Katie, drop the oars in the water. Oh, no, wait. First, lock the oars in place and then drop them in the water. When giving instruction, make sure you plan what you're going to say and write it on a piece of paper. Right. And before class, practice, either alone or with someone else. This will increase your confidence. Before you start, make sure all your students are listening. That is a good tip. Yeah, I thought you'd like that one. Oh, I thought of another good tip. Use simple language. Today, class, we will sing Ring Around the Rosie. Everybody stand up and form a circle. Great. You can also say, find your partner or pair up. Or you might want to put students in pairs on your own. That will save a lot of time. Good idea. Okay, class, now I will put you into pairs. You two are partners, you two are partners, and you two are partners. Great, let's play our game. Tell your students, this activity will take 15 minutes, or this is going to take 20 minutes. Time limits are so important. Students need to know how long they have to do the activity. It's really helpful. It's a good thing. Okay, class, time is up. Class, today we will draw blackbirds. This activity will take 10 minutes. Then you will use your blackbirds to sing the song to little blackbirds. And use body language when you give instructions. So open the book, speak loudly, listen please, cut paper, nod your head. And if the activity is very long, if it has a lot of instructions, don't give them all at once. Break them up into parts. Students might forget instructions you gave them earlier. Right. That can be confusing. I can't wait to get started.
Oh, let's wait until we read the instructions. Okay, I'll read the instructions. Mary. We can do the experiment now. let's do it. Oh, wait, I forget. What came first? Oh, No, sorry. So how can you find out if your students understand what you say? Some students may not want to say, no, I don't understand. Right. Ask the whole class. Or you can also ask questions about the instructions to see if they really understood. Okay, class, today we are going to have a paper airplane contest. First, we will have to make paper airplanes. That will take us about 15 minutes. Then we will fly them in a race. Siri, what are we going to do first? Make a paper airplane. Very good. Johnny, what are we going to do with our paper airplanes? Fly them in a race. Excellent. Here we go. Is everyone ready? Great. Let's begin. Is everybody ready? Let's go. Those are all the tips we have for right now. We hope they helped. Use these tips whenever you give instructions to your class. See you later. Till next time. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. It's Okay. Okay. So after you see the video, yeah. So what did you learn from the video? Can anyone explain? Please. Did you make notes while the video is presented? Kalian catat nggak apa saja yang harus diperhatikan? Silakan. Mungkin yang bisa saya dapat dari video tadi, Bu, bagaimana cara em, apa tuh kelas manajemen di ada beberapa cara kelas manajemen di kelas. Salah satunya pertama tadi yang saya ingat, jangan memberikan terlalu banyak instruksi di waktu yang bersamaan. Kedua mungkin yang saya ingat lagi, eh, baca dulu apa yang harus dilakukan sebelum melakukannya, jangan baca setengah-setengah. Dan mungkin masih banyak lagi sih, Bu. Okay, anyone else, please? Okay, please. Fadia Khairunisa, would you like to say something? Ya Ibu, tadi tentang instructional classroom language ya Bu. Jadi pas awal-awal yang saya ingat tuh kayak memberitahu instruksi kayak jangan berisik, kayak please be quiet. Kalau misalkan ruang kelas di dalam kelas itu siswanya nggak bisa terkendali gitu Bu. Terus apa terus tadi yang saya ingat lagi ketika pembagian kelompok kayak si gurunya langsung nunjuk kayak
Tadi apa kalimatnya? Ada nge-lag So, kayak gitu what tadi di saya are tapinya. okay, can you mention 3 important messages from the video? So if you make notes during the video presentation, you can mention 3 important messages from the video. What are they? 3 hal penting. Kayla Firly, di mana Kayla Firly? Adakah orangnya? Muhiban, mana Kayla Firly nih? Nggak ada suaranya nih. Bisa menyaut Kayla Firly? Teresa Agnes ada? Teresa Agnes, Muhiban, Kurnia Fazri. Kalau tidak menyaut, tolong dianggap tidak hadir ya hari ini ya. 3 yang penting ya, Bu. Wait, ibu lagi mengabsen tadi ya, sabar. Ada Ya Bu, saya ada Teresa Bu. Saya kalau Agnes. kamera tadi nge-lag Bu, makanya saya off Oke, cam. ya Kurnia oke, ibu sudah dengar suaranya, tapi ada yang belum menyaut nih tadi. Tolong kalau tidak menyaut dianggap tidak hadir ya, karena ini perkuliahan. Walaupun online, itu sama seperti kalian hadir ke kelas. Jadi tolong Ibu harapkan partisipasi aktif dan juga keseriusan ya. Teresa Agnes ada? Felicia ada? Ada, Bu. Bu, saya hadir Bu, maaf Bu sebelumnya. Nah, saya itu siapa? Saya Muhibban Al-Bukhari. Oke, yang belum berarti Teresa dengan Felicia ya. Felicia tadi udah ada ya? Saya hadir, Bu, Felicia. Oke, Teresa Agnes ada? Rahmat Yoga ada? Hadir Bu. Nuria Fitri? Nuria Fitri dan Teresa Agnes tidak ada suaranya. Ibu tidak bisa mendengar apakah kalian hadir atau tidak di pertemuan ini. Ibu, maaf, Ibu, izin. maaf tadi saya keluar, jaringan saya bermasalah. Saya itu siapa ya? Ini Ibu di layar. Nuria Fitri, Bu. Oke, Nuria berarti ada. Yang nggak ada siapa? Ibu, izin interupsi. Tadi untuk yang akun yang bernama Teresa Agnes itu sebenarnya Vesya Vinka Bu, cuman gara-gara tadi di akun sebelumnya lemot, jadi dia pakai yang itu dulu. Jadi Teresa dua itu, akun sebenarnya. Teresa itu Bu. mahasiswa ini bukan? Dia dua akun Bu. Tadi dia bilang ke saya. Yang Teresa Agnes itu akunnya Vesya Vinka tadi Bu. Ya, yang namanya Teresa berarti nggak ada. Nggak ada. Itu akun lainnya Vesya Vinka. Berarti Teresa nggak ada ya, nama Teresa ya. Ini ada Amelia Dwi. Orangnya ada nggak Amelia Dwi? Oh, ada. Berarti confirm Teresa Agnes nggak ada ya? Maksudnya mahasiswa dengan nama itu di kelas ini nggak ada ya? Nah, jadi kalau perkuliahan online, tolong di apa? Dilaksanakan seperti kita bertemu tatap muka ya. Jadi kenapa Ibu perlu melihat wajah-wajah kalian di kamera gitu meskipun Ibu mungkin off cam, tapi kan Ibu sambil mengamati nih siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Coba Nabila coba sebutkan apa 3 important messages from the video. Nabila Marshalinda. Nabila terdengar? Ya, silakan. Ya Ibu, mohon maaf tadi saya pas videonya ke sel tuh jaringan saya kurang ini Bu, jadi suaranya di saya agak rusak-rusak gitu. Terus videonya juga kayak kurang jelas gitu Bu. Ya, next time kalau memang seperti itu, please give me a feedback. Ya, ini tidak ada feedback yang masuk ke Ibu kalau Ibu nggak tanya satu-satu gini gitu.
Pembelajaran ini tuh buat kalian ya, bukan buat ibu. Jadi kalau kalian memang tidak maksimal mendapatkan informasinya, berikan feedback gitu loh. Coba Zaskia, apakah tadi suara yang terdengar itu jelas, Zaskia? Ibu, tadi sedikit apa jelas tapi agak delay. Agak delay. Tapi kalau misalkan dari yang saya catat itu, dari Mm-mm. video tersebut, tadi Mm-mm. disebutkan use simple language, Mm-mm. terus katakan berapa waktu yang akan kita lakukan, terus kasih limit waktu, terus menggunakan use body language, kemudian beri instruksi secara satu persatu, Mm-mm. kemudian ask question about the instruction. Mm-mm. Pada siswa tersebut apakah sudah jawab? Seperti Mm-mm. itu, Ibu. Oke, terima kasih Zaskia. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan? Sebetulnya apa sih yang tadi disampaikan di video itu kan contoh yang sangat konkret ya, sangat bisa diimplementasikan kalau kalian ngajar pakai bahasa Inggris gitu. Nah, tadi tuh ada 3 hal penting. Yang pertama itu adalah when you have to give general instruction. General yang sifatnya umum. Itu pertama. Kedua, ketika memberikan instruction for an activity. Ya, ketika kalian bikin tugas kelompok atau bikin apa namanya kegiatan dalam project based learning misalkan di mana ada instruction for an activity itu juga disarankan kalian untuk menuliskan apa saja step by step langkah yang harus siswa lakukan, dijelaskan satu persatu. Lalu jika diperlukan ask questions to students, ya, to check whether they understand or not about the instruction. Jadi tadi about general instruction, please sit down, take out your pen, gitu kan ya. Get out your book, dan seterusnya itu kan general sifatnya. Tapi juga ada instruction yang sifatnya based on activity. Nah, kemudian poin ketiga adalah tentang ask questions. Nah, ini sebetulnya adalah poin penting dalam pembelajaran matematik. Teachers must know what kind of questions that they need to give to the students. Apa sih jenis-jenis pertanyaan? Apakah pertanyaan yang bisa kita ajukan cuma sekedar what is the solution? Apakah hanya itu? Kira-kira apa sih pertanyaan yang akan diberikan? Nah, itu juga perlu menjadi catatan ya. Kalau kalian search mungkin coba silakan kalian search pakai device masing-masing. Kira-kira jenis pertanyaan apa yang bisa guru ajukan ke siswa saat belajar matematik? Ya, tolong gunakan bahasa Inggris untuk search-nya supaya nanti kalian bisa jawab ibu juga dalam bahasa Inggris. Silakan search now and find uh, questions type atau how to pose questions to students in mathematics classroom. Coba. Silakan searching, nanti setelahnya bisa raise hand, kemudian report ke ibu apa yang kalian dapatkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Okay, are you ready to give me some answers? Silakan. What types of questions or what kind of questions that you could give to your students during mathematical mathematics teaching and learning in the classroom? Vincentius, apa aja pertanyaan yang bisa kamu berikan kalau kamu lagi ngajar di kelas? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan analisa bagaimana siswa tersebut menjawab suatu permasalahan, Bu. Yes, give me some examples. Contohnya kayak what makes you answer it like this, itu kan menanyakan kenapa kamu menjawab suatu pertanyaan ini seperti itu, gitu. Ini tuh bisa membantu siswa meningkatkan eh, kepercayaan diri, confidence dalam menjawab pertanyaan itu, sama membantu membangun kemampuan analisa siswa itu, Bu. Jadi asking for students reasoning. Iya, seperti itu, Bu. Why do you think this is the answer? Gitu kan ya. Iya, Bu. Jadi pembahasan itu, kalimat itu perlu kalian catat kalau perlu sehingga nanti kalau ngajar ya kalimat-kalimat itu keluar ketika kamu nanya students reasoning, apa sih kalimat yang harus saya sebutkan gitu. Why do you think this is the answer? Do you have another strategy to solve this problem? Boleh nggak gitu? Karena dalam menyelesaikan satu soal kan mungkin strateginya nggak cuma satu kan ya. You can ask the whole group of students in the classroom. Is there anyone who has another or different strategy gitu kan ya? Atau kalau yang sifatnya general, do you agree with Niel's solution? Is there anyone who disagree? Gitu kan ya? Atau apa lagi? Coba tipe-tipe questions-nya apa? Jadi memang dalam mathematical instruction, guru perlu menguasai teknik bertanya karena memang teknik bertanya ini diperlukan untuk uh, to prompt students thinking and reasoning. Ya, guru itu bukan satu-satunya sumber informasi bagi siswa. Tugas guru adalah memberikan pertanyaan to challenge their thinking and reasoning. Nah, kamu juga harus punya penguasaan untuk bertanya ke siswa. Ada yang bisa kasih contoh lain? What types or what kinds of questions? Mungkin what do you notice? Mungkin Bu, apa yang student ketahui? What do you notice? Misalkan kamu memberikan suatu For example, mungkin segitiga. What do you notice of this triangle? This triangle have memiliki alas atau memiliki tinggi dan berapa sentimeter? What do you notice? Mungkin kamu bisa lebih spesifik. Can you mention the properties of the triangle? Gitu ya. Yes. Ketika diketahui triangle ada properties itu kan sifatnya mungkin ada sudut siku-sikunya gitu ya. Mungkin ada dua sisi yang sama panjang, itu kan properties ya. Jadi kita juga harus tahu bahasa yang tepat untuk terkait konsep itu. Oke, bagus Taraka. Ada lagi yang lain? Silakan. Kayak recall question, Bu. For example, kayak what is the formula for the area of a circle? Yes, what is the formula for the area of a circle? Itu kalau kita menanyakan rumus ya. Terus apa lagi coba? Mungkin kayak pertanyaan pemantik itu Bu, buat pembuka lah biasanya kayak have you ever seen something shaped like a circle around you? Jadi
Kita mau ngebahas tentang lingkaran, tapi kita nanya dulu ke siswanya apa yang di sekitaran dia yang berbentuk lingkaran gitu, Bu. Yes, good. Jadi questions juga kita bisa pakai sebagai uh, apa namanya, to open atau to start a discussion ya about a concept or a topic. What do you notice about things around you that have a shape looks like a circle, something like that? Oke, ada lagi mungkin? Kalau pertanyaan mengenai ini bisa kasih Bu kayak pengaplikasian tentang pembelajaran yang sedang dipelajari kayak how could we apply this mathematical model to predict something in the world gitu Bu. To what? Sorry, how could we? We apply this mathematical material gitu yang lagi dibahas Mm-mm. dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Oke, boleh. How could you apply this concept, misalkan Yes, ya, this concept. into contextual problem? Kan kehidupan Yes. sehari-hari berarti contextual problem ya. Atau mungkin how can you relate, ya kan ya? Can you find a relation between this concept and problems in your everyday life? Misalkan gitu. Atau misalkan pertanyaan refleksi, kira-kira kalau at the end of the lesson, sometimes teacher asks for uh, reflective questions for students. Pertanyaannya kayak gimana tuh kalau reflective questions? Ini kaitannya sama closing. Kalau di pembelajaran di akhir kan ada closing ya. Gimana tuh kalau reflective questions? Pertanyaan yang ini nggak sih Bu, yang dia tuh apa sih make sure kayak refleksi itu kan bisa terkait dia sudah mengerti belum nih terkait materinya dan apa sih setelah dia mempelajari atau menguasai ini dia dapat apa gitu. Benar nggak Yes, kira-kira? please say it in English, Muhammad Nur Hidayat, because that's what we want to learn. How would you say it in English? Eh, aduh, wait, Mhm. give me a minute for think the word. Mm-mm. Reflective questions. This is very important because kalian juga harus terbiasa ya punya kemampuan reflective thinking about your own learning process. Karena semua orang itu kan punya proses belajar. Di kepala kamu itu isinya beda-beda semua. Betul nggak? Kepala kamu tuh punya background knowledge yang beda-beda. Ketika ini kita perkuliahan 100 menit, pasti kan ada informasi atau background knowledge yang udah kamu miliki dan berasosiasi dengan informasi baru yang kita pelajari gitu. Sehingga the process inside your head, ya, inside your mind is unique in each person. Jadi itu makanya kita perlu apa namanya, tahu reflective questions itu seperti apa. Karena kita bisa implementasikan buat diri sendiri, tapi juga bisa untuk siswa ketika kita ngajar. Ayo, apa aja, Muhammad Nur? Maybe like the teacher apa sih sorry give the question are there any things that are still confusing from today lesson or what make you feel like you really mastered the material gitu Bu. Aduh gimana ya It's okay. pronunciationnya. Tidak apa-apa, itu makanya Ibu sarankan nanti pada saat teaching, kamu write down your script, ya. Sehingga ketika Ya. kamu udah punya script, kamu praktis dulu nih sebelum kamu nanti ngajar ya. Praktis in front of a mirror, jadi kamu apa namanya, bisa mendengar langsung. Kalau perlu pakai recording, jadi kamu bisa dengar langsung how you pronounce the word gitu. Oke Bu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi untuk reflective questions? Ibu boleh izin menambahkan? Yes, Aulia. Mungkin kita bisa nambahin pertanyaan which part was the most difficult and why that
partnya tuh kenapa siswanya itu merasa sulit kayak gitu. Yes, which part is the most difficult? Or on the other hand, which part is the easiest? Kan gitu ya. Jadi ada yang the most difficult, ada yang paling mudah, ada yang paling sulit. Jadi mereka juga diminta untuk berpikir apa yang sudah mereka pahami. Apalagi, silakan. Mau nambahin nih Bu. Fadia. Mungkin after group work ya Bu, bisa nanya kayak how did your thinking change after discussing it, or if your group had more time, what would you improve? Mungkin gitu Bu. Bisa nggak Bu? How did your thinking change? Itu kalau kita tanyain ke anak SD, SMP mungkin bingung jawabnya. Jadi kita bisa lebih menyederhanakan bahasanya. Misal apa kira-kira untuk menyederhanakan bahasanya? Karena untuk menjawab itu kita perlu memikirkan ya, maksudnya apa ya, how did you... Kecuali kalau anak itu udah terbiasa diberikan pertanyaan reflektif. Kalau belum, maka kita harus membiasakan dengan pertanyaan sederhana dulu. Misalkan, what have you learned today? Apa yang udah kamu pelajari? What have you learned today? Is there anything new? Ada yang baru nggak? Is there anything new that you learned today? Is there something that you didn't know before, but now you know? Yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu. Or is there a change? Atau misalkan ada misconception? Mungkin kan ya setiap kepala kan beda-beda ya isinya ya. Is there any misconception that you had? Terus sekarang udah nggak ada lagi gitu kan ya. Now you understand better the concept. Selain tadi yang disebutkan Aulia. Which part is the most difficult? Ya kan? How can you relate to this lesson from your previous understanding misalkan? Atau mungkin kamu bisa lebih spesifik. How could you relate the concept of Pythagorean theorem with the concept of triangle misalkan, atau the right triangle secara lebih spesifik. Jadi sebagai guru kita juga tahu keterkaitan antar konsep sehingga kita bisa memberikan pertanyaan yang spesifik untuk berpikir secara reflektif. Itu ya. Jadi dalam mathematical classroom kita tidak hanya giving instruction tapi juga giving questions. Oke, boleh diulang Yohana apa aja? Ada 2 hal tadi. Dalam mathematical classroom, kita tidak hanya memberikan apa, Yohana? Ibu maaf suaranya putus-putus. Oh iya, yang lain juga putus-putus mendengarnya? Enggak Ibu, tadi saya keluar sebentar gara-gara jaringan. Oke. Oke. Najwa mungkin? Ya, Ibu. Apa 2 hal tadi? Tidak hanya memberikan materi, tapi juga memberikan apa tadi terakhir kayak Ada 2 instructions iya, and question. and question Ya. ya benar. Kalau instruction kan instruksi jelas ya, itu kan prosedur step by step. Langkah-langkah yang harus siswa lakukan apa? Itu biasanya kan kita pakai kata kerja ya. Kata kerjanya itu pasti akan berulang nanti. Ya kan? Solve this problem. Kata kerjanya solve gitu kan ya. Ya kan? Look at the patterns. Misalkan kita lagi bicara barisan, bilangan gitu kan. Yang dilihat kan patternnya kan. Look at the patterns. Find the relationship. Nah, itu kan instruction ya, kalau yang sifatnya spesifik. Tapi kan tadi ada general instruction yang tadi disebutkan di video. Nah, selain itu kan kita juga bisa giving questions. Tujuan giving questions kan untuk membuat siswa berpikir. Gitu kan ya. Jadi ketika siswa bertanya, kita jangan cepat-cepat langsung ngasih jawabannya. Bisa juga kita memberikan pertanyaan balik untuk mereka berpikir. Itu salah satu strategi. Kalau kamu ingin mahasiswa atau siswa kamu itu punya kemampuan berpikir kritis. Oke? Jadi teknik giving instructions and questioning itu perlu kalian pelajari lebih lanjut. Nah, di
link video yang Ibu berikan itu nanti kalian akan temukan salah satunya ini. Wait ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat, kelihatan ya, Ediwu. Kelihatan? Nah, dijawab Terlihat, Ibunya. Ibu. Oke, good. Nah, Ediwu ini dia seorang guru, kalau nggak salah dia itu mulai mengupload video itu pada waktu COVID ya, dimana dia harus nyiapin materi dan tapi ini bagus untuk kamu sebagai contoh gimana dia menggunakan eh, apa namanya membahasakan matematika dalam classroom. So we've got these three sports: rugby, soccer, cross country, right? Rugby, soccer, cross country. Now the tricky thing is when you start to read it, right? 60 students, they try out for each of the three sports, but some of them try out for multiple sports and it's like they overlap, the groups overlap. Now that's the indication to you. If you have a look at the numbers, right? 32 for rugby, 29 for soccer, 15 for cross country. Even just looking at those three numbers, you can see they add up to more than 60, right? So you're like, okay, clearly I'm double counting some of these. And so what we want to do is work out which groups have been counted more than once, and then we can answer all the questions that come for us, okay? So because there are three things, what I'm gonna ask you to do is, you open there, right? Start by drawing up, we're gonna have like a big box here, and this will indicate all of our students, right? Everyone in the sample space, as it were. Now, because there are three different options, I'm going to draw like a circle for each of the three things, right? So I'll have a rugby circle, and then I'll have a soccer one, and then I'll have a cross country one. And you can see, and I would label them accordingly as well. I've got other colors here. So if I call this, actually, you know what? I'll stay with black just for now. This circle here, the top left one is rugby, this one is soccer, and this one is cross country. So for instance, if you have a look back at the question, right, it tells you 32 tried out for rugby. So in this whole circle, there will be 32 people, right? But like, are there 32 here or here or here or here? I don't actually know how it's broken up. That's the tricky part, right? And so we can't start with the 32 and the 29 and the 15, because if we just put them on there, we've got more than 60. You're like, so what other information can I start with? So go all the way to kind of the end of the question. They give you lots of numbers, right? The last piece of information that they give you before they ask you to draw a diagram, the last piece of information is kind of the most, it's the most specific. Like it tells you about these 5 students and they did all 3, right? So where on the diagram would those 5 students go if they did all 3 of the sports? Right, so this is helpful. If you have another color, you can, but if you don't worry about it. I'm going to put 5 students right there, okay? What this means is I can kind of work backwards through the question, which is like a key problem-solving strategy when you're like, I don't know where to begin. Often starting at the end is helpful. So now when you have if I literally go backwards, right? I know that 5 tried out for all 3 sports. Then it says 8 tried out for rugby and cross country. So on my diagram, here's rugby, here's cross country. So this is the overlap. So there's 8 students in this group, but I've already counted 5 of them. Do you see that? So then in this little other spot, how many should I have? It's 3, right? I might use red for this one. So there, the 3 and the 5, there's my 8, right? So it's like, okay, 8 tried out for rugby and cross country, tick. Again, going backwards. 9 tried out for soccer and cross country. So what number should I put here? 4. Can you tell me what to do next? So that's this region here. So if there's 11 in total, then that leaves 6. Very good. So that's 6 and 5 gives you the 11. Okay. And now we can go back one more layer. So remember we started off saying there's 32 students who did rugby. So in this area is the only remaining area where the rest of the 32 are. So if I do 32 and then I take away the ones that I've already counted, 11 plus 3 is 14. So then how many students do I have? Okay. So that video gives you an example, yeah, how a teacher, yeah,
could present a mathematics topic. It's about apa tadi? Tentang apa topiknya? Materinya apa? Diagram Probability. Judulnya probability, tapi yang lagi dibahas tadi apa? diagram Venn. Yes, diagram Venn ya. Itu masih membahas apa sih diagram Venn? Kenapa dia pakai diagram Venn tadi? Untuk merepresentasikan, gitu kan ya? Untuk merepresentasikan apa? Apa? Diagram Venn kan salah satu bentuk representasi ya. Untuk merepresentasikan, diagram Venn buat merepresentasikan apa? Himpunan Yuk. bukan. Ya, betul, Bunga. Untuk merepresentasikan himpunan. Himpunan apa? Himpunan siswa yang ikut rugby, himpunan siswa yang ikut soccer, dan seterusnya. Nah, artinya di link video tadi nanti kamu bisa apa namanya cari lebih lanjut di mana dia mungkin menjelaskan konsep tertentu. Kamu bisa ambil kok salah satu topik yang dia bahas untuk kamu gunakan dalam presentasi kamu, ya. Jadi silahkan boleh dicontoh. Yang penting nanti kalian buat your own video, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi sini. Ini kan link yang tadi apa Ibu tampilkan ada di sini, nanti akan Ibu share PPT-nya. Kemudian I will move on to the next slide. Nah, ini. Jadi dalam nanti mengajar atau presenting ataupun mengajar mathematics topik, kamu harus menguasai the mathematical terminology, di mana ini Ibu anggap kalian sudah kuasai karena sudah ambil BIM 1 ya. Kalaupun nanti kalian ambil topik yang spesifik dan belum dibahas di BIM 1, gampang. Resourcesnya banyak. Silahkan kamu search saja di internet ya. Nah, ini ada contoh terminologi, ada inequality, linear equation, ordered pair, slope, solution of an equation. Ini salah satu soal yang ditampilkan dalam buku siswa. Silahkan. Untuk inequality, which one is the definition of inequality? Please give me an answer. Is it A, B, C, D, E, or F? What is inequality? Give me an answer, please. Apa jawaban? Ketidakseimbangan, Bu. Yes, you have to match one to the right side of the column. Yang mana? A, B, C, D, E, atau F. Match each term on the left with a definition on the right. Yang mana yang definisi dari inequality? Ya, Inequality. B. Ya, B, Yohana. Bu. Yang B, ya, Bu. Yang B, Bu. Yang B. Oh, oke. Inequality bahasa Indonesianya apa sih? Bukan ketidakseimbangan, tapi Ketimpangan Ketidaksamaan, Bu. atau ketidaksamaan. bahasa Ketidaksamaan. matematik. Ini kan konsep. Oh, Iya, inequality itu bisa diartikan ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Ya. Karena kalau di matematik kan ada kesamaan, ada persamaan ya. Kalau kesamaan kan equation, tapi kalau persamaan itu apa? Oh, sorry, kalau persamaan itu equation ya. Kalau kesamaan itu equality. Nah, kalau di ketidaksamaan atau pertidaksamaan bahasa Inggrisnya sama, inequality. Inequality itu ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Definisinya apa? A statement that two quantities are not equal. Next, linear equation, which is the definition of linear equation. F. An equation whose graph is a straight line. Okay, an equation whose graph is a straight line. Itu linear equation. Salah satu definisinya ya. Ketika didefinisikan berdasarkan grafiknya. Okay, good. What is ordered pair? Yang A, Ibu. A, pair of Yes. numbers. Yes, correct. A pair of numbers, x, y, that represent the coordinates of a point. What is a slope? Mm-hmm. The ratio of the vertical change to the horizontal change for a non-vertical line. Yes, correct. Jadi nanti kalau kalian ditanya, what is a slope?
Slope itu kan bahasa Indonesianya apa? Gradien ya, Iya. gradien. Jadi kalian bisa jelaskan, oh gradien itu kemiringan, ya itu bahasa lainnya. Tapi definisinya kamu bisa, you can explain it. It's the ratio of vertical change to the horizontal change. Kalau dalam rumusnya kan delta Y over delta X, gitu kan ya. Now what is 5 solution of an equation? A value of the variable that makes the equation true. Yes, a value of the variable that makes the equation true. Nah, pastikan nanti dalam menyebut istilah ini ketika kamu membuat video presentation maupun saat teaching, kamu udah cek dulu how to pronounce it correctly sehingga nggak ada yang salah. Ya, jadi kalau disebut berulang-ulang salah kan kita yang dengar kurang nyaman ya. Jadi cek dulu cara membacanya. Next, wait. Oh, wait a minute. Masih ada lagi. Nah, ini gambar ini adalah salah satu contoh buku. Nanti Ibu akan kasih linknya untuk kamu bisa melihat beberapa buku textbook ya. Textbook berarti kan ini buku untuk siswa dalam bahasa Inggris sehingga kamu bisa pilih topik di sini. Jadi nggak usah khawatir, resource-nya paling tidak Ibu sudah berikan. Walaupun kamu boleh ambil resource dari manapun, tidak harus dari apa yang Ibu berikan, tapi minimal Ibu sudah berikan beberapa buku referensi sebagai resources untuk kamu nanti pilih topik mana sih yang mau kamu ambil untuk presenting, topik mana yang mau kamu ambil untuk teaching. Ya, ini salah satu contohnya, systems of equations and inequalities. Apa artinya? Systems of equations, persamaan, sistem persamaan ya, sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan ya. Nah, kalian nanti bisa lihat dari bukunya, apa saja sih bahasa yang biasa dipakai atau instruksi yang bisa dipakai. Misalkan ini evaluate. Nah, kata-kata evaluate, kata-kata solve, kemudian solve and graph each inequality. Seperti ini nanti harus terbiasa dengan istilah itu. Nah, sekarang kita masih ada waktu ya. Sebentar aja mungkin kalian bisa lihat soal ini. Kelihatan nggak? Terlihat, Ibu. Coba kira-kira ini bagaimana solusinya ya? Ini nanti kaitannya sama tugas video ya. What is the solution of this problem? Silakan. Kira-kira ini topik tentang apa? Pertidaksamaan bukan? Pertidaksamaan. Oke, terus apa lagi? How to solve this problem? Bisa kamu jelaskan nggak? Kalau kamu Ini diminta, Bu, ya misalnya yes, yang ya pertidaksamaan yang ini kan apa namanya nih tokonya itu owner tokonya itu menjual minimal 10 surfboard dan 20 minimal 20 wakeboard per bulan, terus dia pengen keuntungannya itu minimal $2.000 per bulan, terus di itu di sebelah kanannya itu tabelnya ada keuntungan per piecesnya gitu Bu. Per ininya lah persatuannya itu Bu. Nanti tinggal dihitung aja gitu Bu. okay. So if you have to translate this problem into mathematical expressions, bentuk mathematical expressionnya kayak apa? Berarti 150x ditambah 100y lebih dari sama dengan $2.000. Okay, please explain what is X and Y first. Pertama, jelasin dulu X and Y represents apa? X-nya itu buat surfboards-nya, Y-nya buat wakeboards-nya. Surfboard, maksudnya buat surfboard apa? Dari Jadi kalimat dimisalin Ibu, mm-mm, X-nya permisalannya itu apa? X-nya itu mungkin buat jumlah dari surfboard-nya. Oke.
Terus Y-nya dari jumlah wakeboard yang Iya, akan dijual. oke. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi jawaban pertama, Ibu tadi nggak hafal Bunga ya. Bunga bilang X untuk surfboards. Terus kedua, Yohana bilang X itu untuk jumlah surfboards. Yang benar yang mana? X itu merepresentasikan surfboards atau jumlah surfboards-nya? Beda nggak? Jumlah deh Bu, karena ini kan keuntungannya itu tadi kan Bunga bilang 150 ya. Terus si apa namanya? Bunga juga bilang pertidasamanya itu kurang dari sama dengan $2.000. Jadi itu apa namanya keuntungannya dikali barang yang terjual itu keuntungannya minimal $2.000. Oke, jadi sebetulnya yang Ibu sampaikan gini, kita terbiasa atau kalian mungkin terbiasa membuat representasi X dan Y without really recognizing what is X and Y. Jadi X ini tuh sebetulnya merepresent apa sih? Apakah merepresent surfboards-nya atau the number of surfboards? Yang pertama apa yang kedua? The number of surfboards. Yes. The number ya, jumlahnya atau banyaknya. Jadi itu yang nanti perlu diperhatikan dalam membuat permisalan atau representasi. Nah, ini adalah langkah-langkah. Nanti kalau misalkan kalian bikin written solution, at least seperti ini ya gambar bentuknya ya. Step 1, write a system of inequalities. Jadi langkahnya kamu tulis. Ya. Step 2, graph the system. Ya. Terus kamu tulisin tuh di step 1, let X represent the number of surfboards. Jadi kamu jangan hanya tulis X sama dengan surfboards, itu enggak benar. Jadi kamu harus betul-betul membahasakan dengan bahasa yang baik dan benar, ya. Kemudian informasinya ditulis di sini. He sells at least 10 surfboards. Maka itu dimodelkan menjadi X is greater than or equal 10. Gitu kan ya? Dan seterusnya, dibentuk pertidaksamaannya. Lalu step 2, graph the system. Step 3, describe all possible combinations. Jadi dalam hal ini, pada saat kamu nulis solusi, itu kamu tidak hanya nulis angka-angka. No, you have to explain step by step the solution. Jadi orang yang baca tulisan itu, yang tadinya nggak tahu, jadi bisa jelas gitu membaca solusi kamu. Ini untuk tugas yang pertama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Waktunya sudah pas 11.40. Jadi ada 2 tugas, satu bikin video presentation, presenting a solution of mathematics problem, yang kedua adalah teaching nanti. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya berarti untuk tugas 2 yang teaching ntar ordernya random lagi. Ordernya kalian yang menentukan, silahkan. Ya, terus masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah, jadi silakan kalian aja yang menyelesaikan. Ada lagi? Tidak ada? Cukup untuk hari ini? Baik, nanti Bu share materinya, silahkan kalian pelajari lebih lanjut, karena ini semua menuntut kemandirian kalian dalam mengeksplorasi ya, meningkatkan kompetensi masing-masing, karena sumbernya sudah tersedia banyak, silahkan kalian nanti pelajari. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita akhiri untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.